Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Bombastis di channel YouTube Dusun Kelanceng, channel yang membahas tentang budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali di channel kesayangan kita, channel Dusun Kelanceng. Ya, pada hari ini saya ingin membahas tentang mengapa kita harus budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Jadi sebuah pertanyaan, mengapa? Apakah teman-teman semua sudah menemukan jawabannya? Kalau belum, maka saya ingin menyampaikan jawaban saya, mengapa pada akhirnya saya budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Jadi saya budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona ini karena beberapa hal. Yang pertama, tentunya ketika saya memilih lebah kelanceng untuk saya budidayakan adalah karena mudah dibudidayakan. Mengapa mudah? Mudahnya karena lebah ini tidak bersengat. Berbeda dengan lebah bersengat lainnya yang mungkin kalau kita budidaya kita perlu lebih ekstra hati-hati agar tidak tersengat. Nah, lebah kelanceng ini tidak bersengat dan mungkin bisa dikatakan bersahabat lah. Bahkan di video-video sebelumnya saat panen madu jenis Levi, bahkan anak-anak pun aman saat ikut bapaknya dalam panen madu kelanceng ini. Jadi selain lebahnya tidak bersengat, lebahnya juga mudah dibudidayakan dalam hal apa? Tidak perlu perawatan khusus yang sulit atau rumit. Selagi vegetasi kita mumpuni, selagi di sekitar kita ada pohon yang berbunga setiap waktu, dan jumlah lebah kita cukup untuk vegetasi dalam jumlah demikian, maka insya Allah untuk budidaya kita akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dengan budidaya lebah kelanceng, mengapa kita budidaya lebah kelanceng adalah karena lebah kelanceng menghasilkan produk yang sangat berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan kita, berupa madu, polen, juga propolis. Tentunya ketika kita memiliki produk itu, keunggulannya kalau kita budidaya sendiri adalah kita tidak perlu membeli produk tadi, kita tidak perlu membeli madu. Misal kita sering mengkonsumsi madu untuk menjaga imunitas, menjaga kesehatan kita, maka dengan kita berbudidaya kita tidak perlu lagi untuk membeli, kita bisa memanennya. Setiap bulannya kita punya stok madu, juga polen, mungkin kalau yang mengkonsumsi polen yang bisa untuk satu keluarga kita. Misal kita budidaya Itama, budidaya Levi dalam jumlah tertentu ataupun biroi ya. Nah, itu yang kedua adalah mengapa kita budidaya lebah kelanceng, yaitu karena menghasilkan produk yang berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona adalah bisa menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan bagi keluarga kita. Tentunya kalau kita memilih budidaya lebah kelanceng dalam jumlah tertentu, bukan hanya nanti produknya untuk keluarga kita, tapi produknya untuk kita jual keluar, maka ini akan menjadi tambahan penghasilan bagi kita. Nah, terlebih lebahnya itu tidak perlu perawatan rutin, tidak perlu perawatan khusus. Perawatan rutin tetap perlu ya, sorry saya salah mengatakan. Jadi tidak perlu perawatan yang rumit. Nah, dengan kita budidaya lebah kelanceng, bahkan teman saya itu setiap setahun dia panen itu dengan jumlah berapa kotak dia bisa mendapatkan sekian juta. Itu tiba-tiba langsung, bukan tiba-tiba ya, nggak kerasa sebenarnya. Kalau kita budidaya kelanceng itu nggak kerasa, nggak perlu perawatan. Misal kita harus tiap hari seperti kambing mencari rumput, nah nanti waktunya panen, kita panen ternyata menghasilkan madu yang banyak, kita jual mendapatkan pendapatan atau rupiah yang lumayan. Nah, itulah yang ketiga, mengapa kita budidaya lebah kelanceng, yaitu karena bisa menjadi pendapatan tambahan bagi keluarga kita. Dan yang keempat adalah mengapa kita budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona ini adalah kita menjaga kelestarian lingkungan. Saat kita memilih untuk budidaya lebah, maka kita akan menanam pohon. Minimal menanam pohon yang berbunga, yang bunganya itu bisa untuk pasokan makan lebah. Yang kedua adalah kita menghindari penggunaan pestisida. Karena pestisida ini tidak baik untuk lebah kelanceng kita, bisa membuat lebah kelanceng kita itu pergi atau kabur. Makanya dengan kita melakukan dua hal itu, menanam pohon dan mengurangi atau menghindari penggunaan pestisida, kita sudah menjaga kelestarian
lingkungan. Tentunya hal yang sangat luar biasa bagi kita. Karena apa? Kelestarian lingkungan bukan hanya untuk kita saat ini, akan tapi untuk anak cucu kita besok. Kita sering mendengar jargon-jargon tersebut, tapi kadang kita sulit ataupun kita belum maksimal dalam menjalankan tugas kita sebagai penjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, itulah yang keempat atau yang terakhir dari saya. Nah, itulah 4 alasan mengapa kita perlu budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona versi saya. Bagi teman-teman semua yang punya alasan mengapa saya harus budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya di Dusun Kelanceng. Tetap semangat budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.